Petugas mengira mereka merespons. Untuk membantu lalu lintas sederhana, tetapi di dalam mobil ada penemuan yang tidak diduga siapapun. Itu di divisi dan jalan yang menyilang. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Polisi menyebut korban adalah pasangan suami istri yang ditemukan tewas tertembak di kepala. Padahal beberapa hari lagi ulang tahun pernikahan pertama mereka, 6 Oktober 2025. Kami di Hartford, Illinois, sekitar 70 mil dari Chicago, di sepanjang Route 14 saat malam hujan lebat. Tak lama sebelum tengah malam, seorang petugas setempat sedang berpatroli ketika tiba-tiba dia melihat sebuah mobil yang diparkir dengan lampu hazard menyala. Itu di division jalan yang melintas. Mick, Henry Harvard 12. Bisakah kamu mengirim Harbor 5 dan beberapa unit deputi? Saya punya pria bersenjata, saya paham. Mereka menembak diri sendiri. Beberapa unit mendukung satu Harbor 12. Saya terima di divisi jalan persilangan. Saya di Divisi dan Burbank. Divisi dan Burbank siapkan juga emergency medical service di lokasi. McHenry Harbor 12 kendaraan mereka akan melewati jalur utara jika datang dari selatan. Saya rasa itu datang. Di divisi saya sendiri. Howard 12 McHenry. Silakan. Hanya untuk memastikan kamu perlu istirahat di sini sekarang. 10-4, suruh dia bersiap. Saya melihat senjata. Saya yakin mereka berdua mendapatkan pemotong. Divisi semua, Westside Unis, Hilton Unis, Harvard Unis di bawah divisi dan divisi Burbank serta semua divisi Burbank pindah ke Talk Ground 1. Nah, jadi mereka menyerbu. Mereka menembak. Orang mereka punya senjata di sisi penumpang. Saya yakin dia juga menembak sopirnya dan sopirnya juga menembak dirinya sendiri. Sepertinya ada darah dan 2 orang di dalam kendaraan itu. Pejabat mengonfirmasi bahwa sopirnya adalah Rachel Dumovich, 29 tahun. Penumpangnya adalah suaminya, Brandon Dumovich, 30 tahun. Jadi kami menemukan bantuan pengendara Yesus Kristus. Kami punya J3, J5 di dalam mobil di divisi antara Brown dan Burbank. Sepertinya yang satu menembak, lalu yang satunya lagi menembak dirinya sendiri. Saya tidak tahu apakah Anda ingin saya keluar. Atau memanggil Todd dan... Masuk kendaraan, tim penyelamat sudah kami siapkan. Seperti yang saya katakan, Jose memanggilnya untuk bantuan. Begitu mendekat, dia berkata, "Aduh, sial." Saya pun tiba dan kami memeriksa kendaraan dari luar. Kami belum menyentuh apapun, karena seperti yang saya bilang, beginilah kelihatannya. Itu. Ya, karena saya pikir kita akan memberitahu kantor sheriff supaya saya bisa mulai bergerak, oke? Saya punya beberapa deputi dalam perjalanan supaya kita bisa... Jelas mereka bisa menangani urusan lalu lintas untuk kita. Jadi saat ini kita memang sedang menunggu mereka sampai di sini. Dan ya, saya bisa menelepon, menghubungi pusat dan mengaktifkan untuk panggilan meong. Baiklah, mobil ini terdaftar atas nama siapa? Ini Wisconsin 28. Saya tidak tahu apakah. Sedang mencoba melihat di catatan di sini untuk melihat apakah... Yeah, in the meantime,
Mereka akan menelepon ke kantor sheriff dan melihat apa yang perlu kita lakukan. Karena mereka mungkin perlu berbicara denganmu untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Oke. Jadi biar aku telepon ke sana. Sekarang tengah malam. Bagus, baiklah. Aku akan menelepon ke sana dan memberitahumu nanti. Oke, bagus. Aku tetap pegang ponselku, jadi... Baiklah, sampai jumpa. Sulit mendengar saat momen ini terekam di kamera tubuh petugas. Berikut info tentang pasangan itu. Keduanya menikah 12 Oktober 2024. Saat jasad ditemukan, 6 hari lagi mereka akan rayakan ulang tahun pernikahan pertama, menurut Knot.com. Rachel menulis ini di bagian cerita kami. Brandon dan aku bertemu di sekolah menengah saat berusia 12 tahun. Aku menarik perhatian Brandon dengan mencuri parfum dari lokernya dan lari membawanya. Setelah 15 tahun berteman dan melewati banyak tahap hidup bersama, kami mulai berpacaran pada 2022. Brandon melamar musim panas lalu di Big Cedar, Slinger, Wisconsin, tempat banyak kenangan masa kecilku bersama kakek nenek yang kini rumah orang tuaku. Tempat istimewa itu akan menjadi lokasi pernikahan kami. Kami tak sabar membagikan babak baru kisah cinta kami bersama teman dan keluarga. Halaman Facebook Rachel dan Brandon penuh foto mereka tampak bahagia dan saling mencintai. Beberapa jam sebelum meninggal, Rachel mengunggah ini di Facebook. Selalu mengejar matahari terbenam, berharap bisa kembali ke Yunani. Lalu bagaimana mereka berdua ditemukan seperti ini? Kami punya 2 subjek sepertinya, seperti penumpang menembak sopir lalu mereka berdua tewas. Jadi sekarang saya akan memverifikasi. Bukan sekarang karena ada senjata di sana. Kami menunggu yang lain jika dia sadar. Lebih banyak deputi sedang dalam perjalanan, supaya kalian semua bisa lebih aman demi keselamatan kalian. Tapi ya, saya datang untuk 1046 yang artinya mortir. Kami datang dari New York ke sini. Saat kamu pertama menelepon kamera, saya kira mereka sudah berhenti. Saya lihat senjatanya dan langsung berpikir, sial. Mereka sedang duduk di sana. Mereka sedang duduk di sana. Ya, aku pikir mereka menepi. Oke, Jadi sudah lama ya. Oke. Ya, aku memang lewat sini. Saat turun aku heran kenapa mobil itu ada di sana, jadi aku putar balik untuk melihatnya. Ya, dan ya sepertinya ini akan jadi kejadian besar sekarang, jadi kita akan tunggu petugas datang. Kita akan melakukan pencarian, kita akan pastikan tidak ada lagi ancaman dan semacamnya. Dan setelah itu kalian bisa datang dan membantu kami. Bisakah kalian memblokir di sini untuk memastikan tidak ada orang yang masuk? Saya menghargainya. Ya, saya baik-baik saja. Mereka bilang mereka sudah duduk di sini sejak panggilan gencatan senjata terakhir. Oh, benar begitu. Ya, Iya, aku bahkan tidak melihatnya ada di sini. kupikir aku melihatnya di sini begitu aku menuju ke sana. Iya, maksudku, aku sudah menelepon, jadi kita harus menunggu. Aku sudah menelepon Carmen. Dia akan menelepon kantor sheriff, karena ini kemungkinan besar akan menjadi panggilan meong. Aku kira dia pemilik terdaftarnya. Jadi sampai kita mendapatkan beberapa orang lagi di sini untuk menutup jalan, maksudku, kita tidak akan membiarkan tim penyelamat atau siapapun masuk sekarang. Ya, kita akan menutupnya dulu dan lanjut dari situ. Maksudku, itu saja yang bisa kita lakukan. Jaga-jaga kalau ada mobil yang masuk ke sini dan ingin belok di sini. hanya anak malang yang tersisa.
Kita punya J5, J3 sudah meninggal, kita sudah naik. Mobil sudah aman? Ya, mobil sudah aman, ya. Jadi, sekarang kita belum masuk kemana-mana. Kita baru naik. Sudah lakukan penyisiran awal. J5 di kursi pengemudi, J3 di kursi penumpang dengan senjata di tangannya. Oke, tapi ya, sebutkan saja apapun maksudku. Keduanya tampaknya sudah meninggal. Jadi itu saja yang kita punya sampai ada lebih banyak orang. Tindakan harus diambil. Saya sudah hubungi wakil kepala untuk penyisiran penuh. Ini bisa jadi urusan besar. Ya, begitu kita punya lebih banyak orang, saya rasa kita bisa naik dan setidaknya memeriksa mobilnya. Lebih baik ambil itu, setidaknya amankan senjatanya, panggil tim penyelamat, naik ke atas dan catat waktu serta hal-hal lainnya. Tapi untuk saat ini, maksud saya itu yang kita punya. Tidak ada orang lain di dalam mobil. Oke. Petugas terus menyelidiki. Bukti awal tidak menunjukkan tanda masuk paksa. Sepertinya juga bukan percobaan perampasan mobil. Jadi apapun yang terjadi pada Rachel dan Brandon terjadi karena seseorang di dalam mobil itu. Satu senjata atau dua senjata? Kelihatannya hanya satu saat kami mendekat. Jendela sisi penumpang terbuka beberapa inci. Kamu bisa melihat J3 duduk di sana, tepat di bawah, dengan senjata seperti ini di tangannya. Masih begitu? Dan J5 hanya meletakkan tangannya seperti ini, agak merosot ke bawah. Terkait dengan barang-barang? Dia memang sedang berbicara saat itu? Tidak ada, maksud saya, tidak ada gerakan, tidak ada apa-apa. Jadi kami diberi perintah terkait barang-barang untuk mengonfirmasi siapa yang naik untuk itu. Awalnya disebut 46 atau semacamnya. Ya, itu disebut sebagai 46 Jose sampai di sana dan dia seperti, oh melihat, dia bilang, saya pikir saya punya J3, J5 meninggal. Lalu saya sampai di sini. Kami mengeluarkan tameng dan maju sambil memberikan perintah untuk mendekat sedikit lagi. Tidak ada gerakan atau apapun. Tidak ada yang merespons apapun. Dan sepertinya, maksud saya, sejauh yang terlihat, satu tembakan ke kepalanya, satu tembakan ke kepalanya juga. Jadi, Kemana penerbangan kembali? dari Sharon, Wisconsin, ya, saya yakin pengemudi perempuan itu adalah pemilik terdaftar. Mengerti? Ini adalah Jalan Brown. Halo. So I tried calling Ty. Dia tidak menjawab. Oke, ya. Bagaimana perkembangannya sekarang? Jadi saya hanya menunggu lebih banyak unit. Saya sudah punya 1 unit kabupaten di sini. Tim penyelamat sudah bersiap di 14 di McKinley. Saya menunggu lebih banyak unit kabupaten agar kita bisa naik dan memeriksa kendaraan itu. Saya dan Jose pergi ke sana untuk memastikan perintah sudah dicek 2 kali. Dan ada seorang J5 dengan tangan terbuka, terkulai di kursi pengemudi. Seorang J3 terkulai dengan pistol di tangannya. Dia duduk di kursi penumpang. Apakah kalian punya tameng? Ya, Jose punya tameng. Seperti saya bilang, kami baru dapat unit kabupaten kedua di sini. Saya ingin naik. Setelah cukup orang, periksa kendaraan hingga aman, lalu biarkan tim penyelamat bekerja. Dan pada dasarnya, itu saja untuk saat ini, sampai kalau kita melakukan ini sebagai meet atau... Ya, Aku akan masuk sekarang. Oke, Aku akan masuk ke sana lalu. Kepala adalah orang yang biasanya memanggil kami masuk. Saya direktur, jadi sepertinya saya akan... Melihat apa yang kita punya lalu saya akan ke sana. pastikan semua bersih
dan tim sudah diselamatkan. Seperti yang kamu bilang. Tidak, apa itu? Saat aku tiba, kurasa begitu. Seperti yang aku bilang, kita sudah punya deputi kedua di sini, dan mereka bilang akan mengirim 2 lagi, jadi setidaknya kita bisa menyelesaikan sebanyak itu. Oke, terdengar bagus. Bye. Ada yang punya tameng di sini? Kami tidak. Dia 16, Mike Jose punya tameng di atas. Oke, satu lagi. Harvard 12 dari 5. Kamu ingin membawa perisaimu kembali ke sini? Cukup berjalan di sisi barat paling jauh dari kendaraan. Dan kita akan lanjutkan dengan lebih banyak unit wakil untuk membersihkan ini. Satu lagi datang, yang terakhir bawa perisai. Oke? Jose akan kembali membawa perisai, jadi kita akan punya beberapa perisai. Saya baru saja menelepon wakil kepala, dia akan tiba sekitar 20 menit lagi. Sementara itu, kita akan naik, mengamankan kendaraan, dan memastikan semuanya aman. Biarkan tim penyelamat masuk dan lakukan tugas mereka, lalu tetap jaga agar tetap terkunci. Carlo. Mau ambil sudut lebar ke kiri, tunggu sebentar. Ya benar kan, yang pakai flanel di sini, siapa namamu saat lewat, atau kamu harus menerbangkannya? Itu mobil di sisi ini. Atau itu mobil putih, ya. Saat pendekatan awal, kita ke sana lagi hanya untuk melakukan sesuatu. J5 tampak tertunduk dengan luka tembak di kepala, sedangkan penumpang J3 juga tertunduk diduga akibat luka tembak sendiri. Namun, dia tetap memegang senjata, jadi kami terus memanggil dan memberi perintah. Karena jendela penumpang terbuka, mungkin beberapa inci, tidak ada gerakan, tidak ada apa-apa, tidak ada respons. Jadi, saya bisa melebar di sini. Ya. Kalau mau ambil sudut lebar. oh ya, dia turun dengan perisai. Aku pergi ada bagian Megan di sana untuk dapat uang. 5. Kamu tidak bawa perisainya? Aku sudah suruh bawa perisainya ke bawah. Tidak, aku tidak bawa. Kenapa kalian butuh? Karena kami akan melakukan pemeriksaan yang benar untuk memastikan. Ya. Maksudku, kami tidak melakukannya. Kami hanya berdua dan melakukan yang kami bisa di tahap awal. Ya, aku tidak mau menerima itu. Aku ingin masuk ke sana dan memastikan. Jadi, No, I don't have a shield. No. That's why I said bring the shield back down. They got a shield, but... No, but like I said, just in case, like... That's why I left the squad car over there and stuff, because we have paramedic blocking that area too. So Carmen's on his way in. Said he'd be here about 20 minutes, but I told him we'd have the vehicle cleared, weapons secure, and rescued, just do their thing, and... secara visual seperti yang aku bilang, kamu begitu. I saw it and stuff. I even brought the shield to the vehicle. I was like, why would I? But I get it. Like I said, until we get in there and actually secure that weapon and make sure that there's no one around. Tapi seperti yang sudah aku bilang, Di sisi penumpang, si J3 maksudku,
pistolnya ada di tangannya, di pangkuannya di situ agak membungkuk, sama juga dengan pengemudi J5. Dia ikut membungkuk. Tampaknya mereka semua punya luka tembak di kepala. Jadi tak ada orang lain atau senjata lain di sana. Itu miring. See, on this side, I'm more concerned about the passenger side first. Where the visible firearm. Ya, lihat bagaimana kamu bisa melihatnya. Kamu bisa melihat J3 baiklah. Jika pintunya terhalang, Apa rencana satu klik itu? Aku punya alat pemutus di sini. Pemutus kalau kita perlu lewat jalur itu, ya. Yeah, I don't want to go there and deal with, and then find out all 4 doors are locked. well, so the passenger side window is open about 4 inches. Jadi ada sedikit celah, mungkin masih ada ruang. Tapi jika terlalu jauh, kita pakai pemutus. Kalau perlu lewat jalur itu, kita bisa masuk. Oke. Alright, we got 1 shield, no more other. apakah itu perisai yang kita punya? Dia harus melihatnya. So, Usually, so the firearm has to be pointing this way. The firearm's going towards. Okay. Are we doing 2 sides walking up? 2 sides walking up. Okay. Oke, baiklah. All right. We got 2 shields. but you're gonna have to. Kalian punya perisai lain, kita cuma satu. Aku nggak meninggalkannya. What's that? Yeah, move the car. Move the car. Yeah. Put in the drive. I mean, everyone knows the drive is bad. Start walking up the drive. Perisaimu di atas. Kita akan taruh mobil patroli di sana. Kau tinggalkan di mobilmu. It's on the other side. Let's. Ayo keliling blok dan ambil itu. Waktu masih cukup. Aku ambil perisai dulu. Belum jelas siapa atau apa lagi di dalam mobil, jadi petugas mendekati kendaraan itu dengan hati-hati sambil mengangkat perisai. Okay. Ayo, Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Wilayah, jangan bergerak. Do not move, do not. Bro, bisa dengar aku bro di sini? Yes, go, get out of the car. If you can hear me, get out of the car. pada 8 Oktober 2025, Departemen Kepolisian Harvard, Illinois mengeluarkan pernyataan terkait peristiwa pada 6 Oktober 2025 sekitar pukul 11.52 malam. Petugas Departemen Kepolisian Harvard melihat kendaraan parkir di Blok 700 North Division Street Route 14 dengan lampu hazard menyala di jalur utara. Saat menyelidiki dugaan bantuan pengemudi, petugas menemukan pengemudi wanita 29 tahun dan penumpang pria 30 tahun keduanya ditemukan meninggal di dalam kendaraan. Kedua individu tersebut adalah warga Sharon, Wisconsin. Peringatan awal telah dikeluarkan kepada warga yang mengimbau adanya kehadiran polisi yang cukup banyak di area tersebut dan meminta untuk tetap berlindung di tempat. Kemudian dipastikan bahwa tidak ada ancaman yang sedang berlangsung terhadap masyarakat. Dan peringatan kedua dikirimkan yang mengimbau warga untuk menghindari area Route 14 antara Jalan McKinley dan Jalan Blackman. Karena penutupan jalan, sekitar pukul 07.30 pagi jalan dibuka kembali dan peringatan terakhir dikeluarkan bahwa aktivitas polisi selesai. Kasus ini masih diselidiki. Pada 14 Oktober, Kepolisian Harvard mengeluarkan pembaruan lain. Penyelidikan masih berlangsung karena penyidik menunggu laporan akhir Coroner McHenry County dan pemrosesan barang bukti tambahan. Kejadian ini tampaknya insiden terisolasi tanpa bukti bahaya atau ancaman bagi masyarakat. Kita tampaknya sudah tahu arah penyelidikannya. Saat keluarga dan orang-orang terkasih memberikan penghormatan kepada Rachel dan Brandon, beberapa orang menyadari bahwa obituari daring mereka tidak mencantumkan nama satu sama lain. Nama Rachel tidak ada di obituari daring Brandon, dan nama Brandon juga tidak muncul di obituari Rachel. Pada 13 November 2025, pejabat merilis hasil penyelidikan mereka. Pemeriksa medis menyatakan Rachel dan Brandon meninggal akibat luka tembak di kepala. Polisi menyimpulkan Brandon membunuh Rachel lalu menembak dirinya sendiri. Rachel dikenang dalam kunjungan umum dan upacara peringatan. 17 Oktober 2025, keluarga Brandon, sesuai berita duka, memilih berduka secara pribadi dengan upacara peringatan pada tanggal yang dirahasiakan. Terima kasih sudah menyimak Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.